Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Widiansyah, mahasiswa di Nusantara, jurusan Manajemen Sabtu Pagi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan makalah ilmiah yang berjudul Pasar Persaingan Monopolistik dan Oligopoli. Karya ilmiah ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, ada pembahasan. Dan yang ketiga, ada penutup. Pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah dapat dijelaskan bahwa pasar merupakan salah satu berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur, di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Menurut organisasinya, pasar dibedakan menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan oligopoli. Pada kesempatan ini, penulis akan lebih memfokuskan terhadap pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Pengertian pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. 2. Karakteristik pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. 3. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Berikutnya tujuan masalah. 1. Mengetahui pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Kedua, mengetahui pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Bab kedua yaitu pembahasan. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik, dan bisa juga disebut sebagai pasar yang banyak penjual, yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensiasi produk yang berbeda-beda, baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Sebagai contohnya, perbedaan produk dapat dilihat dari bentuk fisiknya, seperti beda fungsi, bentuk, ataupun kualitas. Perbedaan juga dapat dijumpai dalam kaitannya dengan merek, logo, ataupun kemasan. Dan berikutnya pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas hanya sedikit perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Dari definisi di atas, kondisi pasar oligopoli mendekati kondisi pasar monopoli. Sebagai contohnya dari pasar oligopoli ialah industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Selanjutnya adalah karakteristik dari pasar persaingan monopolistik. Ada beberapa poin yang perlu diketahui. Di antaranya, 1. Banyaknya pengusaha. Cukup banyak pengusaha, akan tetapi tidak sebanyak seperti yang terdapat pada pasar persaingan sempurna. Dan apabila di suatu pasar terdapat banyak perusahaan, otomatis di sana pasti terdapat banyak monopolistis. Kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Oleh karena itu, susah untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Apabila kita lihat secara fisik suatu produk, akan tampak jelas perbedaan tersebut. Maka kita dapat membedakan mana produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan yang lainnya. Ketiga, perusahaan mempengaruhi harga. Dalam pasar persaingan monopolistis,
Suatu perusahaan dapat mempengaruhi suatu harga, akan tetapi pasar ini hanya mendapat sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga suatu barang produksi dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Keempat, produsen lain mudah masuk pasar. Suatu perusahaan ingin memulai usahanya di dalam pasar persaingan monopolistik. Tidak akan banyak mengalami hambatan seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli. Disebabkan oleh satu, modal yang besar, dua, menciptakan barang yang berbeda, dan kelima, persaingan promo. Maka untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga. Persaingan yang demikian itu antara lain adalah dalam rangka memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik. Berikutnya karakteristik dari oligopoli. Di antaranya, 1. Terdapat sedikit penjual. Dalam pasar oligopoli, ini tidak terlalu banyak penjual karena suatu penjual merupakan perusahaan yang mempunyai banyak produk. Jadi dalam pasar ini yang bersaing adalah antara perusahaan yang mempunyai produk sama namun berbeda kualitasnya. Kedua, barang yang dijual homogen. Barang-barang yang siap dijual merupakan milik beberapa perusahaan yang merupakan pencipta barang-barang tersebut. Yang ketiga, sulit dimasuki perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli ini, mengapa dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibangun perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama. Keempat, membutuhkan peranan iklan. Dalam pasar ini, peran iklan sangat membantu perusahaan dagang, karena iklan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau calon pembeli. Yang kelima, terdapat satu pemimpin pasar. Dalam pasar oligopoli ini, jelas terjadi suatu kepemimpinan perusahaan yang bisa saja mengakibatkan banyak perusahaan muncul dan mengikuti produk yang lain diluncurkan oleh perusahaan yang memimpin pasar. Dan yang keenam, harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan monopolistik. Di antaranya, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Lalu, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dan menghasilkan produknya. Serta diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Berikutnya kekurangan dari persaingan monopolistik, yaitu pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Lalu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena bermain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi.
serta pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Berikutnya kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Di antaranya, memberi kebebasan memilih pembeli, lalu mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, serta lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan antar penjual, dan juga adanya penerapan teknologi baru. Lalu kekurangan dari pasar oligopoli, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa dapat mendorong timbulnya inflasi. Bisa juga timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Dapat juga timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi, serta sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli. Pada bab ketiga ialah penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun pasar monopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas hanya sedikit perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya saran. Sebaiknya produsen meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen akan tetap setia pada produk tersebut. Sehingga meskipun produsen menaikkan harga barang tersebut, produsen tidak lantas kehilangan banyak pelanggan. Karena konsumen sudah percaya dengan mutu produk tersebut, baik inovatif dalam menciptakan suatu produk maupun inovatif dalam efisiensi penggunaan faktor produksi. Demikian akhir dari video presentasi saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.